Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih pengolahan data untuk uji normalitas dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Oke, nah sekarang saya sudah punya nih data. Oke, kita asumsikan data ini adalah data kelas eksperimen dan kelas kontrol gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah banyak sekali ya, ada 81 sampai 8 berapa gitu. Nah, kita ambil dua kelas yang kita asumsikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol yang mau kita uji normalitasnya. Gimana caranya? Oke, langkah pertama kita copy dulu ya teman-teman untuk nilainya. Kita boleh abaikan untuk nama peserta didiknya. Oke, kita asumsikan ini adalah nilai peserta didik untuk kelas kontrol. Oke, apa langkah yang harus kita lakukan dengan menggunakan, biasanya uji yang paling sering digunakan itu adalah uji Lidi Force ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi. Oke. Nah, untuk rata-rata teman-teman bisa menggunakan komennya average, lalu kemudian disorot saja datanya dari awal sampai akhir. Oke, kita dapat nilai dari rata-ratanya, lalu untuk standar deviasi teman-teman boleh STDV ya teman-teman. Lalu kemudian disorot juga sama seperti tadi. Oke, nah dengan demikian ini teman-teman sudah memiliki nilai untuk rata-rata dan standar deviasi. Nah biasanya itu kita membuat kesetaraan teman-teman, maksudnya apakah mau 3 angka di belakang koma atau mau 2 angka di belakang koma. Kali ini saya memilihnya 3 angka di belakang koma. Oke, nah setelah menghitung rata-rata dan standar deviasi, langkah berikutnya teman-teman, boleh di-copy kembali datanya, lalu kemudian kita masukkan di kolom yang baru. Nah, kita mau sorot teman-teman dari kecil ke terbesar. Oke, sekarang kita sudah punya nih, ini nilainya. Lalu sekarang kita mau membuatnya dalam bentuk frekuensi. Nilai 24 cuma 1, 32 cuma 1, nilai 36 cuma 1, 40 juga cuma 1, 44 ada 2. Oke. Lalu 48 ada 3, 4, 5. Oke, ada 5. Nilai 52 ada 3, 4. Oke. Nah, oke, untuk memindahkannya teman-teman boleh pakai cut lalu kemudian paste gitu ya. Nilai 56 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 nilainya. Nah, caranya gimana teman-teman? Di blok terlebih dahulu, lalu Ctrl X, lalu Ctrl V. Nah, seperti itu caranya. 3, 4, nilai 60 ada 4. Nilai 68 ada 3. Oke. Oke, 72 ada 2 dan 76 ada 1. Nah, untuk sekarang artinya teman-teman sudah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian data itu sudah disajikan dalam bentuk frekuensi. Apa langkah berikutnya? Kita membuat frekuensi kumulatif, teman-teman. Gimana caranya?
Untuk yang pertama berarti masih 1. Oke, untuk yang kedua berarti frekuensi ini ditambah frekuensi sebelumnya. Oke, kemudian frekuensi ini ditambah frekuensi sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Sekarang sebenarnya cukup 1 kali aja ya teman-teman, lalu kemudian boleh disorot sampai ke bawah. Kita uji, 3 ini adalah E4 ditambah F3. Oke. Nah, lalu kemudian kita cek lagi E5 ditambah F4. Nah, artinya teman-teman, kita sudah berhasil membuat distribusinya dalam bentuk frekuensi kumulatif. Apa berikutnya? Kita harus menghitung ZI-nya, teman-teman. Gimana caranya? Nilai XI-nya sama dengan buka kurung nilai dari XI-nya dikurang 31. Kenapa? Karena frekuensi kumulatifnya 31. Boleh diketik 31 teman-teman, boleh juga diklik. Nah, cuman kalau diklik berarti teman-teman harus menguncinya dengan menambahkan dolar seperti ini. Lalu kemudian kita tutup kurung, dibagi simpangan baku. Nah, simpangan bakunya ada di sini. Nah, simpangan bakunya juga kita kunci supaya tidak berubah saat kita menyeret. Oke. Kita sudah dapat nilai dari ZI. Nah, kemudian teman-teman boleh sorot saja sampai ke bawah. Kita cek dulu. Ini berarti D3. Oke. F13. Oke, kemudian ini. Oke, baik. Kalau begitu kita sudah selesai menghitung ZI. Lalu kemudian barulah kita hitung luas ZI. Nah, untuk luas ZI ini barulah kita menggunakan norm dis. Buka kurung. ZI. Lalu kemudian tutup kurung. Nah, lalu boleh diseret aja ya teman-teman sampai bawah. Kita sudah menentukan luas ZI, berikutnya kita menentukan S dari ZI. Caranya adalah sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi di akhir. Nah, yang F ini juga perlu kita kunci supaya tidak berubah saat diseret. Oke. Kita sudah menghitung SZI. Nah, sekarang kita kurangkan teman-teman. Jadi dia tuh sebenarnya ada tanda mutlaknya ya teman-teman. Luas ZI dikurang SZI, tapi ada tanda mutlaknya. Oke, kalau tanda mutlak itu di sini. Oke. Nah, caranya teman-teman menggunakan komen ABS. Lalu buka kurung, luas ZI dikurang SZI. Tutup kurung. Oke, dengan menggunakan tanda mutlak atau dengan komen ABS, maka meskipun tandanya minus, itu nanti akan tetap positif, teman-teman. Nah, setelah hasil luas ZI dikurang SZI, maka kita bisa memperoleh L max-nya, teman-teman. Jadi, kita bisa cari tahu nih untuk L max-nya. L maksimum.
Nah, dengan cara maksimumnya berapa sih? Nah, kita sorot. Kita dapat Lmax-nya 0,67. Nah, berikutnya kita perlu tahu teman-teman L tabelnya berapa. Nah, untuk menentukan L tabel itu teman-teman menggunakan L alfa, lalu kemudian N dikurang 1. Nah, N saya ada 31. Dikurang 1 berarti 30. Nah, maka saya bisa mencari L tabel dengan menggunakan tabel distribusi yang ada di buku gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat uji kritis Lilliefors. Nah, di sini ada taraf nyatanya 0,01 sampai 0,2. Di bidang pendidikan itu kita biasa menggunakan 0,05. Lalu dilihat 30 gitu. Nah, nanti saya akan perlihatkan hasil screenshotnya teman-teman bahwa kita memperoleh 0,161. Nah, lalu berikutnya kita bandingkan antara Lmax dengan L tabel. Kriterianya adalah jika Lmax kecil dari L tabel, nah, maka data berdistribusi normal. Coba kita lihat, Lmax-nya 0,6, L tabelnya 0,161, maka datanya berdistribusi tidak normal. Oke, begitu ya teman-teman dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk tutorial dengan menggunakan SPSS akan kita buat di video berikutnya. Bye-bye!